لله الواحد الأحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم. اللهم صل وسلم على نبينا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Jemaah salat maghrib dan isya yang Allah muliakan insya-Allah. Malam ini insya-Allah kita akan masuk ke pembahasan surat berikutnya yang punya dalil dan hujjah untuk dikabarkan tentang fadilahnya, yaitu surah Al-Kafirun. Jemaah mulakan Allah Subhanahu wa taala, surah Al-Kafirun adalah surat yang ke-109 dan mempunyai 6 ayat, diturunkan di Makkah atau Makkiyah. Dan disebut dengan Al-Kafirun karena di dalamnya panggilan Allah yang diwakilkan kepada Rasulullah kepada orang kafir untuk menegaskan bahawa Nabi dan umatnya tidak akan menyembah sembahan mereka, dan mereka pun tidak perlu berbarter atau tidak perlu melakukan ganti sembahan. Surat ini juga dinamakan dengan surat Al-Ibadah karena di dalamnya berisi tentang ibadah kepada Allah semata, iaitu tidak akan menyembah ibadah, tidak akan melakukan ibadah seperti ibadahnya orang kafir. Surat ini juga disebut dengan Al-Munabazah atau Al-Muqashqashah yang artinya penyembuh. Kenapa dinamakan dengan penyembuh? Karena dia bisa menyembuhkan kesyirikan di dalam hati. Cuma melakukan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita membuka lembaran-lembaran tafsir, maka kita dapatkan bahawa surat ini turun karena negosiasi yang dilakukan oleh kafir Quraisy yang meminta Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan nego dengan mereka agar Nabi tidak menghina, mengejek Tuhan-Tuhan mereka, dan mereka bersedia menyembah Tuhannya Allah setahun, dan mereka minta Nabi menyembah Tuhan mereka setahun. Ini berdasarkan keterangan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat Tabrani, Abu Hatim, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala anna Quraisyan da'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang Quraisy pada suatu hari mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam ila ayyu'tuhu malan. Mereka ingin memberikan Nabi sejumlah harta. Fayakunu aghna rajulun bi Makkah. Maka ketika itu ada seorang yang paling kaya di kota Makkah, wa yuzawwijuhu ma arada an-nisa. Jadi mereka menawarkan Nabi untuk menjadi orang paling kaya di Makkah. Jadi dikumpulkan harta agar Nabi tinggal bilang mau apa. Kalau mau harta, mereka akan menjadikan Nabi orang paling kaya di Makkah. Dan juga mereka menawarkan kepada Nabi, silakan pilih perempuan mana yang paling engkau suka, akan dikawinkan dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, lalu mereka berkata, hadza laka ya Muhammad, ini semua kami persembahkan untukmu Muhammad. Tinggal bilang mau harta sebanyak apa, tinggal bilang perempuan mana yang paling engkau sukai. Wa takuffa an syatmi alihatina, kami persembahkan ini untukmu wahai Muhammad dengan syarat tolong berhenti dari mencaci Tuhan kami.
wala tazkurha bisu, dan jangan jelek-jelekkan Tuhan kami. Fa in lam taf'al, kalaupun engkau tidak menerima tawaran ini, fa'bud alihatana sana wa na'bud alihataka sana. Kalau engkau tidak bisa terima tawaran tadi, maka kita berbarter saja. Kami menyembah Tuhanmu setahun, engkau menyembah Tuhan kami setahun. Jadi agar saling menghargai, itu maksudnya. Qala, Rasulullah kemudian berkata, hatta anzura ma ya'tini min rabbi. Akan ku jawab setelah apa yang diturunkan oleh Tuhanku. Jadi Nabi SAW tidak langsung menjawab karena menunggu keputusan Allah. Walaupun Nabi tahu keputusan Allah, pasti tidak mungkin menerima tawaran itu. Cuma di antara adab Nabi kepada Allah, Nabi tidak ingin melangkahi Allah Subhanahu wa taala dalam memberi keputusan syariat. Nabi ini orang yang sangat beradab, baik kepada manusia atau bahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika memohon dipindahkan kiblat, Nabi tidak pernah mengucapkan mohon dipindahkan. Tapi Nabi hanya membolak-balikkan wajahnya ke langit. Dalam hatinya dia ingin memohon, kalau bisa pindahkanlah kiblat. Karena orang-orang Yahudi, Nasrani mulai berdalih bahawa Muhammad meniru-niru agama mereka, menyembah menghadap ke Baitul Maqdis. Lalu Allah menjawab suara hati Rasulullah dengan mengatakan, qad nara taqalluba wajhika fis sama'. Kami telah melihat wajahmu berbolak-balik menghadap ke langit, ya Muhammad. Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Maka mulai sekarang silahkan palingkan wajahmu kepada kiblat yang engkau inginkan. Ini adab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jemaah melakukan Allah. Jadi Nabi tidak menjawab sampai turun sesuatu dari Allah. Fa anzalallah, tidak lama kemudian turunlah wahyu dari Allah yang berbunyi, qul ya ayyuhal kafirun, ila akhir surah. Turunlah surat Al-Kafirun yang Allah menyuruh Nabi Muhammad katakan kepada mereka, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Sungguh aku tidak akan menyembah apa yang engkau sembah, dan seterusnya. Nah, jemaah melakukan Allah, ini satu-satunya riwayat yang menjelaskan tentang proses turunnya surat Al-Kafirun. Said Qutb dalam kitab Fi Dhilalil Quran, dalam tafsirnya, menyebutkan keadaan bangsa Arab. Bangsa Arab ini bukan tidak percaya pada Tuhan, jahiliyah. Bukan tidak percaya pada Tuhan. Mereka percaya ada sesuatu yang harus disembah. Cuma mereka tidak bisa menerima ketika yang disembah itu tidak nampak. Harus ada perwakilan yang nampak. Di saat itulah mereka menjadikan berhala-berhala sebagai sembahan, mewakili sembahan sebagai kepada Tuhan. Maka bahasa Allah itu sudah ada di jahiliyah. Allah, bersebutan bahasa Allah untuk menyebutkan tentang Tuhan sudah ada. Tapi yang mereka maksud bukanlah Allah dalam versi Islam, tapi versi Tuhan mereka. Maka nama-nama yang memakai nama Allah sudah ada. Nama ayah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abdullah, dan beberapa nama memakai nama Allah. Itu sebutan biasa bagi orang jahiliyah. Jadi mereka ini percaya adanya sesuatu yang disembah, cuma mereka tidak mentauhidkan Allah SWT. Jadi Tuhan yang mereka ingin jadikan perwakilan berbilang-bilang. Maka muncullah berbagai macam berhala. Baik, jemaah melakukan Allah. Kemudian apa fadilah surat Al-Kafirun ini? Dalam beberapa hadis kita temukan beberapa fadilah. Yang pertama yaitu siapa yang membaca surat Al-Kafirun, maka pahalanya setara seperti membaca 1/4 Al-Quran. Dan ini berdasarkan keterangan dari Nabi sendiri. Dalam beberapa hadis sekaligus, ada yang dhaif, tapi ada yang hasan.
Dalam hadis riwayat Tabrani dan Abu Ya'la dengan derajat yang hasan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qul huwallahu ahad ta'dilu sulusal Quran." Kata Rasulullah, surat Qul huwallahu ahad atau Al-Ikhlas itu sama pahalanya, setara pahalanya dengan membaca sepertiga Al-Quran. Wa qul ya ayyuhal kafirun ta'dilu rubu'al Quran. Sedangkan qul ya ayyuhal kafirun sama seperti seperempat Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ini juga di dalam hadis yang lain, iaitu ketika salah seorang laki-laki ditanya oleh Rasulullah apakah dia sudah menikah. Kemudian dia mengatakan belum. Lalu dia mengatakan walaysa indi ma atazawwaj, aku tidak punya harta untuk menikah. Qala, Rasulullah berkata, alaysa ma'aka qul huwallahu ahad? Apakah engkau menghafal qul huwallahu ahad? Qala bala. Ada ya Rasulullah, artinya dia menghafal. Qala rubu'ul Quran. Qul huwallahu ahad itu seperempat Quran. Qala alaysa ma'aka qul ya ayyuhal kafirun? Apakah engkau menghafal qul ya ayyuhal kafirun? Qala bala. Dia menjawab, ku hafal ya Rasulullah. Qala rubu'ul Quran. Itu pun seperempat Al-Quran. Jadi maksud seperempat Al-Quran itu adalah para ulama mengatakan pahalanya, tapi tidak sama bagi mereka yang membaca seperempat Al-Quran. Maksudnya yang membaca qul ya ayyuhal kafirun, Allah memberinya pahala seperempat seperti membaca seperempat Quran. Tapi yang membaca seperempat Al-Quran, pahalanya lebih besar. Jadi jangan sampai memahami tidak pernah baca Quran, hanya membaca qul ya ayyuhal kafirun saja. 4 kali baca sudah khatam. Ditanya orang berapa kali khatam dalam Ramadan, sudah 40 kali. Bagaimana caranya? Setiap habis salat qul ya ayyuhal kafirun 4 kali, 1 kali khatam. 5 kali salat sudah 5 kali khatam, 5 kali 30 tertuh 50 ke khatam selama Ramadan. Tidak begitu maksudnya. Tapi Allah punya hak untuk memberi pahala yang tidak terkira. Dan itu suka-suka Allah. Bukankah Nabi mengatakan bahawa apa yang Allah beri kepada kita sekarang ini, di dunia ini, kenikmatan dunia dan segala isinya, itu hanya setetes air yang jatuh dari jarum ketika dicelupkan ke dalam samudra, kata Rasulullah. Jadi yang sekarang kita dapatkan ini, Bapak Ibu maka Allah, keindahan kita, kenikmatan hidup kita, mobil kita, kulkas kita, AC kita, Masya Allah, isteri-isteri yang cantik, anak-anak yang saleh, semua kenikmatan, bahkan karpet, Masya Allah lembutnya, sampai ada yang salat tidak bisa khusyuk gara-gara membuat gambar-gambar tertentu di karpet ini. Masya Allah, kita ini sudah hidup bagaikan raja. Dulu para raja itu hidup harus diangin-anginkan oleh dayang-dayang. Jadi ada dayang-dayang duduk di sampingnya, kipas-kipas. Kita tidak perlu tinggal tekan on, dinginnya melebihi dingin kipas para dayang. Untuk mendapatkan air yang dingin di masa-masa kerajaan dulu, itu mereka harus memasukkan ke dalam ghirbah, bejana yang terbuat dari tanah liat, kendi, bukan juga gentong, kendi, itu disimpan tengah malam, lalu berembun, itu pagi dingin airnya. Hari ini Masya Allah, kita tinggal taruh dalam kulkas, cukup bayar listrik saja 500.000 per bulan, kita bisa mendapatkan suka-suka kita. Hidup kita kurang apa? Yang dulu perjalanan Mekah Madinah mencapai 3 hari 3 malam, bahkan kalau jalan kaki 7 hari 7 malam, hari ini 7 jam. Dari sini ke Mekah hanya 9 jam. Subhanallah, kita hidup, tapi ketahuilah yang kita dapatkan itu hari ini, itu hanya tetesan air. Kenikmatan itu hanya tetesan air yang turun dari jarum. Seandainya jarum itu dicelupkan ke dalam samudra, menetes satu air, itulah dunia. Sedangkan samudra adalah akhirat. Wal akhiratu khairu wa abqa, kata Rasulullah. Dalam hadis itu Rasulullah menggambarkan perbandingan dunia dan akhirat. Maka jemaah melakukan Allah, mimpikanlah akhirat.
nikmatilah sementara dunia, tapi mimpikanlah akhirat. Jadi jangan berfikir bahawa kita ini sudah habis nikmat. Belum 99% lagi Allah menunggu kita di surganya. Allah akan rubah segala-galanya. Allah akan rubah fisik kita. Allah akan rubah fisik isteri-isteri kita. Oh, isteri kita saja. Jangan isteri-isteri kita. Nanti lain lagi maksudnya. Nah, jadi jemaah mereka Allah Subhanahu Wa Taala, kalau itu Allah bisa beri, apalagi cuma memberi pahala 1/4 Al-Quran kepada yang membaca Qul ya ayyuhal kafirun. Kenapa harus meragu-ragukan? Mana mungkin baca Qul ya ayyuhal kafirun bisa dapat pahala 1/4 Al-Quran? Kalau itu Allah bisa beri, ini kecil sekali bagi Allah. Kecil sekali bagi Allah. Dan itu tidak sedikit pun mengurangi kekuasaan Allah dan kerajaan Allah. Maka jemaah melakukan Allah, maksudnya yang pertama adalah pahalanya. Sebahagian ulama lain mengatakan bahawa kenapa disebutkan Qul ya ayyuhal kafirun seperti 1/4 Al-Quran? Karena Al-Quran itu pada intinya itu didominasi pembahasan di dalamnya tentang akidah, di dalamnya tauhid, kemudian tentang hukum-hukum syar'i, kemudian tentang akhlak dan tentang kisah-kisah masa lalu. Itu dominasi Al-Quran. Bicara tentang tauhid, hukum syar'i, akhlak dan kisah-kisah masa lalu. Tauhid berada di salah satunya. Jadi ini kalau kita hitung empat kandungan isi pokok Al-Quran, tauhid 1/4-nya bicara dalam Al-Quran. Terutama ayat-ayat Makkiyah. Itu bicara tentang tauhid. Inilah maksudnya bahawa surat Al-Kafirun itu mewakili surat tentang ketauhidan. Jadi seakan-akan kalau kita membacanya seperti kita telah membahas tentang 1/4 isi Al-Quran dari 4 kategori yang dibahas tadi. Nah, jadi ini kelebihan pertama bagi mereka yang membaca Qul ya ayyuhal kafirun, maka mereka mendapatkan pahala besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Berikutnya, fadilah yang kedua, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam sering membaca Qul ya ayyuhal kafirun berdampingan dengan Qul huwallahu ahad pada 2 rakaat qabliyah subuh dan 2 rakaat ba'diyah maghrib. Dan ini menjadi amal sunnah bagi kita. Karena itu perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini berdasarkan keterangan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya hadis riwayat Ahmad dengan derajat yang sahih dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a fi rak'atain qabla al-fajr. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sering sekali membaca pada 2 rakaat pertama, pada 2 rakaat ketika salat fajar, dan 2 raka'atain ba'dal maghrib, dan 2 rakaat ba'diyah maghrib, bid'an wa 20 marrah. Kadang-kadang kami mendengarkan beliau mengulang-ulang, maksud mengulang-ulang di hari-hari yang berbeda, itu saja bacaannya sampai mencapai 20 kali lebih. Kami, maksudnya yang pernah didengarkan oleh sahabat, sampai 20 kali salat pun beliau masih mengulang-ulang 2 ayat itu. Apa yang diulang? Iaitu Qul ya ayyuhal kafirun pada rakaat pertama, wa Qul huwallahu ahad pada rakaat kedua. Hadis yang lain menyebutkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala ma uhsi ma sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra fi raka'atin ba'da al-maghrib wa fi raka'atin qabla salatil fajr. Kata Ibnu Mas'ud, sungguh aku tidak bisa menghitung karena terlalu banyaknya Rasulullah mengulang-ulang ketika salat ba'diyah maghrib dan salat qabliyah subuh, iaitu salat sunnah fajar. Kami tidak bisa menghitungnya lagi karena terlalu banyak. Yang dibaca oleh Rasulullah adalah Qul ya ayyuhal kafirun wa Qul huwallahu ahad. Dalam keterangan Aisyah radhiyallahu anha, hadis riwayat Tabrani dengan derajat yang hasan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra fi raka'atain qabla subhi wa raka'atain ba'da al-maghrib Qul ya ayyuhal kafirun wa Qul huwallahu ahad. Aisyah yang senantiasa melihat Nabi salat, karena Nabi salat sunnah itu lebih sering di rumah.
Karena Rasulullah mengatakan sallu fi buyutikum, salatlah semua salat di rumahmu illa al-fariḍah, kecuali salat fardu. Ya. Itu lebih utama. Salat qabliyah, ba'diyah lebih utama di rumah. Tapi bagi mereka yang dekat dengan masjid, yang jauh dengan masjid, tidak mengapa, datanglah ke masjid. Takut kalau habis qabliyah cuma dapat ba'diyah, tidak dapat maghribnya. Kalau seandainya datang dari rumah. Nah, jadi jemaah melakukan Allah, apa kata Aisyah? Kata Aisyah, Nabi SAW senantiasa membaca surat Al-Kafirun dan Al-Ikhlas di setiap kali 2 rakaat ba'diyah maghrib dan 2 rakaat qabla al-fajar. Jadi ini menunjukkan bahawa ada sesuatu yang menjadikan Nabi memilih 2 surat ini. Para ulama mengatakan, hikmah kenapa Nabi memilih qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad ketika subuh, iaitu salat sunnah fajar, rakaat pertama al-kafirun, rakaat kedua qul huwallahu ahad. Itu adalah karena salat sunnah subuh adalah pengawal atau yang mengawali waktu datangnya subuh. Artinya waktu yang menjadikan malaikat shift. Kita ini punya 2 waktu yang sakral. 2 waktu perpindahan malaikat, shiftnya malaikat, dan menjadi 2 waktu bagi kita yang paling sakral dalam sehari-hari kita, iaitu ketika datangnya subuh dan ketika datangnya maghrib. Nah, Rasulullah memilih qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad, kedua-duanya membicarakan masalah tauhid, dan itu ingin diikrarkan oleh Nabi. Ya Allah, seakan-akan Nabi ingin mengatakan, ya Allah, kami di subuh ini mengikrarkan bahawa kami tetap menyembahmu. Kami meyakini engkaulah Tuhan kami. Jadi kalau Allah ahad kan bicaranya tentang keadaan Allah yang Maha Esa. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Tapi qul ya ayyuhal kafirun aplikasinya. Jadi setelah menjelaskan keesaan Allah dalam qul huwallahu ahad, qul ya ayyuhal kafirun, pelaksanaannya, eksekusinya, kami tidak akan menyembah apa yang disembah oleh orang kafir. Kedua surat ini seakan-akan menjadi ikrar kita semua bahawa kita di subuh hari tetap bertuhankan Allah. Kemudian ketika maghrib, salat sunnah pertama yang muakkad adalah ba'diyah maghrib. Jadi kata para ulama, salat sunnah pertama yang sangat dianjurkan adalah ba'diyah maghrib. Sedangkan qabliyahnya itu ghair muakkad. Yang mau lakukan dapat pahala, yang meninggalkannya juga bukan menjadi sebuah kemakruhan. Dan qabliyah maghrib tidak termasuk 12 rakaat yang dijamin untuk dibangunkan rumah di surga Allah. Artinya berpahala bagi yang melakukannya. Tapi ba'diyah maghrib ini salat sunnah pertama mengawali perpindahan waktu. Maghrib dalam Islam adalah perpindahan waktu. Malaikat berangkat sebelum maghrib, gantian melaporkan keadaan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tu'radul a'mal yaumal isnin wa yaumal khamis. Amal itu diangkat hari Senin dan hari Kamis. Wa ana uhibbu ay yurfa'a amali wa ana shaim. Dan aku suka ketika amalku diangkat dalam keadaan aku sedang berpuasa. Nah, diangkat amal 2 waktu. Subuh, menjelang subuh, dan maksud Nabi yang dimaksud sedang berpuasa adalah ketika menjelang maghrib. Jadi sebelum berbuka amal diangkat, catatan terakhir kita sedang puasa. Walaupun 5 menit lagi mau buka, tapi catatan terakhir yang sampai ke Allah sedang puasa. Nah, maka sangat disunnahkan puasa Senin Kamis sebagai tanda ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi ini seperti bulan Syaban, sekali lagi perbanyaklah puasa Bapak Ibu bagi mereka yang mampu, masih sanggup berpuasalah. Cuma ada sesuatu yang agak sedikit menjadi beban. Ternyata Syaban ini banyak sekali undangan. Jadi kamu manggero tu. Mau puasa di sana pun undang wajib hadir, walaupun
disuruh hadir bukan untuk makan. Karena yang dimaksud memenuhi undangan bukan untuk makannya, tapi hadirnya. Cuma yang jadi masalah begitu sampai di sana, hati tidak tahan juga kadang-kadang. Nah ini jadi masalah. Makanya wallahu alam, ya, maklum-maklum sajalah seandainya ada yang mungkin tidak hadir dalam keadaan lemas, sedang puasa segala macam. Itu mohon dimaklumi. Ini bulan Syaban, bulan Nabi berpuasa setiap hari. Ya. Wallahu alam. Ya. Bukan bermakna tidak boleh membuat walimah di bulan Syaban, boleh. Ya, boleh saja, tetapi alangkah lebih baiknya kalau seandainya habis Ramadan sajalah kalau bisa. Ya. Lain hana lupa pegah boleh sih. Jadi Bapak Ibu maka Allah Subhanahu wa taala, jadi ini kenapa Rasulullah membaca qul huwallahu ahad dan qul ya ayyuhal kafirun, qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad di waktu qabliyah subuh dan ba'diyah maghrib. Jadi mengawali ikrar kita tentang kita bersama Allah, kita meyakini Allah sebagai Tuhan kita. Baik. Kemudian yang ketiga, fadilah yang ketiga dan yang terakhir adalah disunnahkan berdasarkan amal Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membaca surah Al-Kafirun sebagai penggiring tidur kita di malam hari. Jadi usahakan sebelum tidur baca Al-Kafirun. Dan ini juga berdasarkan beberapa keterangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Ahmad dalam kitab Al-Musnad, juga dinyatakan sahih dalam kitab Sahih At-Targhib dari Farwah bin Naufal Al-Ashja'. Beliau berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah mengatakan kepadaku, iqra inda manamika qul ya ayyuhal kafirun. Wahai Farwah, ketika engkau tidur bacalah qul ya ayyuhal kafirun. Summa nam ala khatimatiha. Kemudian tidurlah setelah engkau menamatkan bacaan itu. Artinya setelah selesai Al-Kafirun tidurlah, kata Rasulullah. Fa innaha bara'atun minasyirk. Karena dengan membaca Al-Kafirun sebelum tidur engkau terbebas dari kesyirikan. Artinya seandainya meninggal malam itu, maka engkau insya-Allah dibebaskan Allah dari golongan orang-orang yang syirik. Itu hadis yang pertama. Dalam hadis yang lain, ya, Muawiyah pernah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah bertanya kepada Muawiyah, ya, ada apa sehingga engkau mendatangiku hari ini? Qal, ji'tu litu'allimani syai'an aqwaluhu 'inda manami. Ya Rasulullah, aku datang, aku ingin belajar apa bacaan yang paling baik aku baca ketika mau tidur. Qala, Rasulullah kemudian mengatakan, iqra qul ya ayyuhal kafirun. Bacalah qul ya ayyuhal kafirun, summa nam. Kemudian tidurlah ala khatimatiha. Tidurlah setelah engkau menyelesaikan qul ya ayyuhal kafirun. Fa innaha bara'atun minasyirk. Yang membacanya akan terbebas dari kesyirikan. Nah, jemaah melakukan Allah, ada beberapa riwayat yang tercatat di sini tentang maksud yang sama, bahwa sebelum tidur salah satu yang paling disunnahkan adalah membaca qul ya ayyuhal kafirun. Memang ada amalan-amalan sebelum tidur dan kita sudah banyak membahas sebelumnya. Bacaan-bacaan sebelum tidur diantaranya adalah disuruh baca surat Al-Muluk. Maka dibebaskan azab kubur bagi yang setiap malam membacanya. Kemudian Nabi juga sering membaca As-Sajadah sebelum tidur. Lalu Rasulullah juga mengatakan bacalah 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Mulai dari amanah Rasul, barang siapa yang membaca itu maka Allah cukupkan dia. Artinya Allah lindungi dia, Allah cukupkan dia. Kemudian disuruh baca ayat kursi. Disuruh baca ayat kursi. Yang membaca ayat kursi Allah lindungi sampai subuhnya. InsyaAllah sihir tidak akan mendatanginya. Nah, dan setelah itu ada bacaan-bacaan lain, qul huwallahu ahad, al-mu'awwizatain, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, dan itu dipaketkan. Kalau qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbin nas dengan ayat kursi boleh dipaketkan, dihembuskan ke tangan lalu disapu dari ubun-ubun,
ya, sejauh tangan menjangkau. Disuruh sapu dari ubun-ubun ke depan sejauh tangan menjangkau. Ada orang yang bertanya, bagaimana kita mau menjangkau keadaan kita sudah tidur? Jadi ketika tidur dibaca, lalu dia jangkau ubun-ubunnya cuma sampai ke uh, lututnya saja. Ini salah cara. Karena Nabi enggak mengatakan berbaring dulu baru baca. Maksud Nabi, ketika duduk di pembaringan, baca dulu itu. Baca dulu, hembuskan di tangan, sapu. Nah, kalau sambil duduk, itu semua kena. Sampai cemekam pun dapat itu. Kena itu, kena. Di ujung semua kena. Dan setelah itu, hari ini kita dapat pelajaran. Jadi kalau kita urutannya setelah baca ayat-ayat itu, baca doa. Nah, itu doa-doa sebelum tidur. Ya, Bismika Allahumma amutu wa ahya, atau ahya wa amut, dua-duanya punya dalil. Nah, maksud Nabi tadi waktu Al-Kafirun, usahakan kalimat terakhir yang keluar dari mulut kita sebelum tidur adalah Al-Kafirun. Karena ketika kata Rasulullah mengatakan summa nam, setelah engkau baca tidurlah setelah engkau mengkhatamkannya. Ini bahasa ini maksudnya tidurlah dengan membawa Al-Kafirun di dalam mulut ini. Tapi selesaikan. Jangan qul ya ayyuhal kafirun nguap 2 kali langsung hilang. Itu belum selesai. Disuruh selesaikan, tidurlah dengan Al-Kafirun. Maka insya-Allah seandainya malam itu menjadi malam terakhir bagi kita, maka Allah bebaskan kita dari kesyirikan. Dan seandainya itu bukan malam terakhir, Allah jaga keesokan hari agar kita tidak terjatuh dalam kesyirikan. Apalagi jemaah melakukan Allah, akhir zaman, salah satu hadis Nabi menyebutkan orang bisa menjadi kafir begitu saja. Subuh muslim, subuh mukmin, sore kafir. Sore mukmin, pagi kafir. Ketika banyaknya muncul fitnah. Jadi orang begitu banyaknya meremehkan agama, bicara ulok-ulok. Jadi kalau bicara olok-olok Al-Quran itu dianggap biasa. Orang Islam pun mengolok-olok Al-Quran. Yang diangkat jadi menteri pun mengolok-olok Al-Quran. Jadi menganggap bahawa semua agama sama. Itu olok-olok. Hari ini orang-orang begini yang jadi tampilan. Orang-orang begini yang diangkat. Nah, jadi orang bisa menuju kekafiran dalam keadaan tiba-tiba di akhir zaman. Lihatlah bagaimana perjuangan-perjuangan munafik mencoba menghapus agama dari tanah air ini. Seandainya tidak ada perlawanan dari orang-orang yang masih menegakkan agama, sungguh kita akan masuk ke dalam jurang kekafiran. Maka oleh karena itu, mohonlah perlindungan dari Allah untuk menjaga diri kita dari kekafiran dan kesyirikan. Mudah-mudahan bisa diamalkan. Tidurlah dengan akhir dari surat Al-Kafirun. Semoga Allah mengumpulkan kita kembali di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.